Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng disalurkan langsung pada keluarga penerima manfaat mulai bulan ini. Dan Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penyaluran BLT harus sudah selesai 1 minggu sebelum Lebaran. Minyak goreng masih mahal dan susah didapatkan. Warga antre minyak goreng curah yang dijual Rp14.000 per liter di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung karena di pasaran harga minyak goreng curah mencapai Rp22.000 per liter. Di Sumeneb, Jawa Timur, warga antre membeli minyak goreng curah di agen. Dengan menggunakan kupon, warga membeli minyak goreng dengan harga Rp16.500 per kilogram. Warga di kota Yogyakarta juga antre minyak goreng yang dijual dalam operasi pasar. Minyak goreng curah dijual dengan harga Rp14.000 per liter. Oh ya, sangat senang sekali Mas, soalnya saya juga jualan masakan, jualan gorengan, jualan mie ayam. Kalau nggak ada seperti ini saya sangat susah sekali Mas. Sebelumnya nyari di mana saja Bu? Ya dulu waktu masih ada yang 14.000 itu ya saya keliling. Tapi kan itu. Sekarang ya kadang dapat kadang enggak. Kalau di pasar minyak curahnya berapa? Minyak curah tuh sampai 20.000. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah menyalurkan bantuan tunai langsung BLT minyak goreng. Presiden Joko Widodo meminta BLT disalurkan seluruhnya seminggu sebelum Lebaran. Di seluruh provinsi di tanah air, BLT minyak goreng bisa segera disalurkan sebelum, saya sudah minta sebelum Lebaran harus bisa diselesaikan. Seminggu sebelum Lebaran. Sementara itu, Sekjen Kemensos, Hari Hikmat menyebut, BLT bisa digunakan untuk modal usaha atau membeli kebutuhan pokok termasuk minyak goreng. BLT disalurkan secara langsung kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat dengan menggunakan jasa PT POS. BLT ini dapat digunakan sebagai modal usaha atau membeli kebutuhan pokok termasuk minyak goreng yang harganya sedang meningkat. Dan pemberian bantuan itu dilakukan nanti secara terorganisir di setiap desa atau kelurahan sesuai dengan daftar jumlah KPMPK dan jumlah penerima sembako. Nah, jumlah untuk secara keseluruhan itu 20,65 juta yang penyaluran akan digunakan mekanisme langsung dengan menggunakan jasa PT POS. Peneliti ekonomi dari Indef, Ahmad Heri Firdaus menyebut, BLT tidak menjawab persoalan utama dari persoalan tingginya harga minyak goreng. Pemerintah diminta menyiapkan solusi selain BLT minyak goreng. Ini bukan solusi jangka panjang, tidak memberikan solusi dari akar permasalahannya, karena tetap saja gejolak produksi atau harga minyak goreng kan tetap seperti sekarang ini, hanya saja di sisi masyarakat diberikan bantuan langsung tunai. Perlu pengawasan ketat agar BLT bisa sampai ke tepat sasaran, yaitu warga paling membutuhkan dan rentan terimbas kenaikan harga pangan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu kapan pencairan BLT minyak goreng bisa dimulai? Apakah kemudian diberikan kepada kelompok sasaran? Seperti apa pula mekanisme penyaluran BLT minyak goreng agar tepat sasaran? Kami akan bahas dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo. Selamat sore, Pak Abraham. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Terima kasih, Pak Abraham. Pak Abraham, Presiden Jokowi sudah membagikan BLT di Jambi ya beberapa hari lalu. Itu kick off pencairan BLT dimulai dari Jambi atau bagaimana, Pak Abraham? Betul Mbak, jadi BLT ini dimulai dari minggu ini dan paling lambat pada tanggal 21 April seluruh KPM atau sekitar 20,65 juta ini sudah menerima BLT minyak goreng, Mbak. Kemudian kan Presiden juga menyatakan 1 minggu sebelum Lebaran harus sudah selesai semua. Pencairannya akan bertahapkah dan bagaimana penentuan wilayah-wilayah yang akan mendapatkan BLT terlebih dahulu? Ya, betul. Secara bertahap sudah dimulai dari minggu ini dan paling lambat pada tanggal 21 April target dari pemerintah seluruhnya sudah tersalurkan. Jadi 20,65 juta dari KPM serta 2,5 juta pedagang kaki lima seluruhnya akan sudah menerima bantuan langsung tunai untuk minyak goreng, Mbak.
Oke, ada tambahan jumlah penerima BLT minyak goreng Pak? Karena tadi kan ada 20,5 juta penerima. Ada tambahan lain untuk penerima BLT ini? Ya, ini ada updating data, jadi pemerintah itu kan menentukan siapa sih masyarakat yang memang dipandang layak untuk menerima bantuan BLT minyak goreng ini. Ya. Salah satu kriterianya kan sama dengan masyarakat yang layak mendapatkan bantuan program sembako. Nah, dari karena pemerintah selalu melakukan pemutahiran data atau updating data, jumlah dari KPM itu ternyata 18,8 juta KPM. Mereka ini yang memang layak mendapatkan program sembako, dan ini yang menjadikan kenapa angkanya 20,65 juta, Mbak. 20,65 juta orang, termasuk mereka adalah pedagang gorengan atau PKL juga? Yang untuk spesifik untuk PKL itu 2,5 juta, tapi yang untuk keluarga penerima manfaat atau KPM itu 20,65 juta, Mbak. Oke, Pak Abraham, mereka yang mendapatkan BLT minyak goreng ini kan mereka yang juga terdaftar sebagai penerima bantuan pangan non tunai dan program Keluarga Harapan. Tapi kemudian ada juga pedagang gorengan yang menjadi sasaran BLT minyak goreng. Jika ia sudah terdaftar sebagai penerima BNPT dan juga PKH, apakah ia juga tetap mendapatkan BLT minyak goreng ini? Gimana, Mbak? Jadi mereka yang menerima program sembako atau itu namanya juga BPNT, program pangan non tunai, mereka juga berhak mendapatkan BLT minyak goreng, Mbak. Jadi selain mendapatkan program sembako, mereka juga akan tetap mendapatkan BLT minyak goreng. Untuk pedagang kaki lima ya? Tergantung, kita kan bisa saja salah satu KPM tadi atau keluarga tadi ternyata profesinya juga pedagang kaki lima. Pendataan untuk pedagang gorengan yang jadi sasaran BLT minyak goreng seperti yang disebutkan oleh Presiden, sejauh ini bagaimana Pak? Karena beberapa hari kemarin kami masih mendapatkan informasi ada banyak sekali pedagang di Jakarta gorengan yang belum terdata untuk sebagai penerima BLT. Ya, program untuk spesifik untuk pedagang kaki lima, datanya itu ada teknisnya tuh nama datanya BTPKLWN atau bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung nelayan, yang mana data ini dikelola oleh Kementerian Koordinator Ekonomi. Nah, di sini apabila ada masyarakat yang merasa layak untuk mendapatkan bantuan ini, bisa menyampaikan kepada TNI Polri yang ada di tempat, Mbak. Karena nanti pendataannya akan dibantu oleh TNI Polri. Jadi lapornya kemana Pak? Kalau tadi lapor ke TNI Polri yang ada di tempat, maksudnya pada saat pembagian atau sebelum dibagikan dia harus melapor terlebih dahulu? Sebelum pembagian tentu saja. Maksudnya ke TNI Polri itu bagaimana Pak? Ke Polsek kah atau kemana? Betul, ke Polsek. Oke, bisa mendaftar ke Polsek ya supaya mendapatkan BLT Migor? Iya, apabila memenuhi ketentuan ya, memang masyarakat yang dipandang layak dan tentu saja semuanya harus berbasis NIK atau nomor induk kependudukan, baik itu yang keluarga penerima manfaat atau KPM maupun pedagang KKI 5, keduanya itu berbasis NIK sehingga pemerintah bisa mencegah adanya data fiktif, apalagi yang namanya data ganda. Misalnya satu orang bisa menerima BLT itu beberapa kali, Pak, karena basisnya NIK. Basisnya NIK. Ini adalah permasalahan yang kerap kali terjadi ketika pembagian atau pencairan BLT, Pak. Data tidak valid, data ganda, tidak tepat sasaran. Ini sudah diantisipasi oleh pemerintah supaya minimal sekali kesalahannya. Sudah, Mbak. Jadi kan secara berkala Kementerian Sosial ini melakukan pemutahiran DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, jumlah yang sudah diverifikasi dan sudah mutakhir dan sudah padan itu jumlahnya 30-an juta. Nah, tapi kan yang kita berikan ini kan yang ternyata sesuai kriteria dan dipandang secara ekonomi layak untuk mendapatkan bantuan ini, totalnya jumlahnya 20,65 juta, Mbak. Bagaimana penyalurannya supaya betul-betul tepat pada sasaran, betul-betul kepada mereka yang membutuhkan, termasuk juga pedagang gorengan yang juga jadi sasaran BLT? Ya, data ini kan sudah dimiliki oleh pemerintah. Nah, nanti penyalurannya akan disalurkan melalui PT POS. Jadi bekerja sama dengan pemerintah daerah, mereka yang berhak untuk mendapatkan bantuan akan mendapatkan semacam surat pemberitahuan kapan mereka yang layak ya, mereka akan mendapatkan surat pemberitahuan
kapan mereka bisa mengambil atau mendapatkan bantuan tersebut. Oke, Pak Abraham, banyak sekali pendapat yang menyatakan bahwa BLT minyak goreng ini bukan solusi yang tepat dilakukan oleh pemerintah. Karena permasalahannya adalah untuk menstabilkan harga minyak goreng di tengah naiknya harga barang atau barang pokok yang lain. Tanggapan dari kantor staf Presiden soal yang ini bukan solusi tepat. Iya, kebijakan BLT ini untuk meringankan beban masyarakat, Mbak, akibat lonjakan harga minyak goreng dunia yang meningkat. Namun apabila kita bicara terkait dengan menstabilkan harga, maka ada kebijakan namanya subsidi minyak goreng curah, di mana pemerintah juga dalam 6 bulan ke depan menggelontorkan 1,2 juta liter minyak goreng curah yang disubsidi, dengan harapan secara bertahap harga di pasaran juga mulai terjangkau, Mbak. Jadi BLT ini untuk meringankan beban masyarakat, Mbak. Tapi sekarang kan minyak goreng curah juga banyak sekali yang tidak sampai ke pedagang. Bahkan di Jawa Tengah juga banyak sekali pedagang yang tidak mendapatkan minyak goreng curah dengan harga yang ditetapkan Rp14.000 per liter. Solusinya soal ini, karena ini butuh jangka panjang, Pak Abraham. Ya, Mbak, solusinya itu pemerintah menambah jumlah pasokan subsidi minyak goreng curah. Mulai kapan? 1,2 juta. Sudah mulai dan akan terus berlangsung sampai 6 bulan ke depan. Nah, tentu saja kan bertahap, Mbak. Yang namanya proses dari produsen ke distributor sampai ke masyarakat itu kan tidak berlangsung semalam. Jadi harapannya pemerintah terus menambah pasokan sehingga harga juga mulai stabil. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya pemerintah juga menaikkan tarif ekspor, Mbak. Jadi tarif ekspor setiap kali harga CPO itu naik $50, tarif ekspornya dinaikkan $20. Sehingga harapannya suplai domestik di dalam negeri ini juga meningkat. Ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan suplai dari minyak goreng curah di dalam negeri. Namun kalau kebijakan bantuan langsung tunai ini tujuannya adalah untuk meringankan beban dari masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, supaya mereka kan tidak bisa menunggu sampai proses harga mencapai stabil dulu kan. Nah, oleh karena itu pemerintah dengan sangat cepat langsung memberikan bantuan langsung tunai, Mbak. Dan sesuai dengan arahan Presiden, targetnya paling lambat 21 April semuanya sudah didistribusikan. Oke, bantuan langsung tunai minyak goreng ini kan untuk 3 bulan, Pak Abraham. Mulai dari April, Mei, kemudian Juni. Apakah di bulan Juli semuanya sudah stabil, minyak goreng curah sudah tersedia seperti yang diharapkan oleh pemerintah, bahwa masyarakat juga bisa menjangkau dengan mudah? Ataukah 3 bulan ini akan mungkin ada perpanjangan lagi untuk BLT? Tentu kita harus melihat bagaimana perkembangan indikator ekonomi yang ada. Jadi kan misalnya minyak goreng ini naik mulai bulan apa sih? Ternyata mulai sejak bulan Juli di tahun lalu. Dan ternyata puncaknya itu di tanggal 24 Februari 2022. Ini tepat ketika ada situasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Itulah saat di mana harga minyak goreng itu memecahkan rekor tingginya. Nah, sekarang kita lihat harga minyak goreng juga sudah mulai menurun ke angka 24.000 per kilogram. Tentu pemerintah berharap adanya kestabilan atau keseimbangan baru harga sehingga suplai di dalam negeri juga semakin terkendali, Mbak. Apa yang kemudian membuat pemerintah sangat yakin bahwa BLT ini menjadi solusi bagi masyarakat untuk bisa di tengah kenaikan harga minyak goreng dan juga kenaikan harga bahan pokok yang lain? Karena 3 bulan kemudian dibayarkan sekaligus di bulan April. Ya, karena kalau kita berbicara khususnya untuk masyarakat kurang mampu, Mbak, atau ekonomi rentan, mereka tidak punya waktu yang lama untuk menunggu sampai harga itu stabil. Jadi pemerintah mengeluarkan kebijakan di mana masyarakat bisa cepat mendapatkan bantuan dan mereka bisa memegang uang 300.000 itu di tangan yang bisa mereka manfaatkan untuk membeli minyak goreng ataupun kebutuhan pokok lainnya. Dan ini kita lihat terutama kemarin yang sudah mendapatkan bantuan di Jambi, mereka sangat terbantu sekali, Mbak. Jadi terutama untuk masyarakat rentan, pemerintah memberi perhatian. Terakhir, apakah KSP juga akan ikut turun langsung untuk bisa mengawasi supaya BLT tepat sasaran? Kita secara rutin dan berkala selalu turun ke lapangan, Mbak. Untuk itu kita juga mengetahui gimana kondisi di lapangan. Kita juga menyadari bahwa harga minyak goreng curah ini masih tinggi. Kita menyadari itu, makanya pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan upayanya untuk supaya
supply di dalam negeri juga semakin stabil dan terkendali. Namun yang sekarang ini menjadi perhatian secara khusus adalah bagaimana kita melindungi dan menjaga masyarakat yang rentan, Mbak. Oke, baik. Mudah-mudahan ini tepat sasaran. Terima kasih Pak Abraham Wirotomo sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini.